Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir setiap hari, setiap saat. Kasih-Mu yang begitu hangat. Terima kasih Yesus. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Yesus, ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya curahkan. Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih Yesus, kasih-Mu tercurah mengubahkanku, mengubahkanku. Terima kasih mengalir kasih-Mu mengalir. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, glory Yesus, glory, glory Yesus. Kasih Tuhan
kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mengikut Tuhan dan di dalam melayani Tuhan. Ya, luar biasa. Apapun pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan semangat. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan membakar kita ya, sehingga roh kita akan tetap berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Siapapun yang mendengar video ini, Tuhan lawat mereka, jamah mereka, Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga nanti akan ada perjamuan kudus, biar kiranya kuduskan dan sucikan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan tetap setia ya di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Ya, kita bersyukur atas doa-doa saudara, doa-doa kita semua. Ya, sekarang virus pandemi ini sudah mulai menurun. Ya, mari terus kita jangan berhenti untuk berdoa supaya pada akhirnya virus ini benar-benar akan dimusnahkan, ya, lenyap dari negeri kita, bahkan dari dunia ini. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya juga penting di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, yaitu firman Tuhan yang saya berikan satu tema, memperkatakan firman, ya, memperkatakan firman. Puji nama Tuhan. Nah, saya seperti biasa saya membagi 4 bagian di dalam khotbah saya. Yang pertama, firman itu pelita dan juga senjata bagi kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan itu pelita dan juga senjata kita. Luar biasa ya. Kita punya pelita ya yang menerangi dan juga senjata kita. Itu adalah firman. Jadi kalau anak-anak Tuhan ya jauh dari firman, saudara sangat sayang karena saudara kehilangan pelita ya yang menerangi saudara dan saudara kehilangan senjata saudara. Oh haleluya. Ini penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan. Mari ya, kalau mungkin digambarkan tangan kanan kita ya memegang senjata, tangan kiri kita membawa pelita. Wah, luar biasa. Nah, saudara,
mari kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, firman-Mu itu, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Dan kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat 17, Efesus pasal 6 ayat 17 di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, pedang roh yaitu firman Allah. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ada pelita yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan menjadi penuntun bagi jalan kita. Ya, yang akan menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi, permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Namun kita bersyukur saudara, ada pelita ya yang akan menuntun jalan kita sehingga kita tidak akan tersesat. Supaya kita tidak tersesat karena ada pelita yang menerangi kita. Puji nama Tuhan saudara, biarlah ini benar-benar menjadi satu pegangan bagi kita anak-anak Tuhan. Saudara, sebab kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang gelap, ya, yang dikuasai oleh kuasa si jahat. Nah, kita butuh pelita itu saudara. Membutuhkan pelita itu yang harus kita pegang baik-baik. Dan pelita itu yang akan menerangi segala perjalanan hidup kita. Walaupun kita menghadapi tantangan, sesuatu yang gelap mungkin, ya, masa depan kita mungkin gelap, kelihatannya seperti itu. Pekerjaan kita mungkin karena banyak yang di PHK, ya, kemudian juga keuangan kita sepertinya gelap saudara. Tetapi ingat bahwa ada pelita yang menerangi saudara, yang akan menuntun saudara. Ya, sehingga saudara akan dibukakan mata rohani saudara bahwa masa depan bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus adalah masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan. Hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan, janji firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita. Oleh sebab itu saudara, jangan kita menjauh, jangan kita satu hari meninggalkan firman Tuhan. Ya, mari pegang erat-erat itu pelita itu saudara, supaya jalan kita semua tidak akan tersesat. Saudara, sekali lagi kita hidup di dalam dunia yang gelap, hidup di dalam dunia yang kegelapan yang membutuhkan terang itu. Puji nama Tuhan. Nah saudara, di samping firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tadi sudah saya baca bersama-sama. Firman Tuhan itu juga senjata bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saudara, senjata kita tidak nampak, ya. Tetapi sesungguhnya ada suatu senjata yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Senjata kita bukan senjata yang seperti kita lihat mungkin senapan, ya, mungkin pistol, bukan saudara. Itu lebih dari semua itu saudara. Karena firman Tuhan katakan, ya, itu adalah pedang roh. Ya, di sini rohnya roh besar. Artinya apa saudara? Roh itu yang akan membuat kita bisa menghadapi peperangan apapun. Ya, peperangan menghadapi roh-roh jahat, peperangan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Sebab itu pedang roh. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut saudara. Mari saudara miliki firman Tuhan itu yang menjadi pelita dan juga sekaligus senjata bagi kita. Mari saudara, kita tidak tahu saudara, kita akan diperhadapkan oleh musuh-musuh yang tidak kelihatan. Tetapi ingat bahwa saudara mempunyai pedang roh. Saudara, mungkin sakit penyakit sekarang masa pandemi ini juga merupakan satu musuh buat kita. Ya, jangan kita lengah saudara. Musuh kita, sebab saya percaya iblis pasti mengintervensi, memanfaatkan kondisi seperti ini saudara, untuk melemahkan anak-anak Tuhan supaya menjadi takut, menjadi khawatir saudara. Nah, di saat takut dan khawatir itulah maka
kita akan mudah dikalahkan. Tetapi jika saudara mengerti bahwa ada pedang roh yang saudara dipersenjatai bagi anak-anak Tuhan, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, saudara. Mari, pandemi boleh berlangsung, ya, permasalahan apapun boleh terjadi, tetapi saat saudara benar-benar, ya, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, saudara bisa menjaga kesehatan, saudara dengan disiplin protokol kesehatan, saudara meningkatkan imun kita dan meningkatkan iman kita. Saya percaya saudara, pedang roh itu terus akan melindungi kita di dalam kita menghadapi peperangan, tipu daya iblis dalam bentuk apa juga. Puji nama Tuhan. Kita ingat saudara, firman Tuhan katakan iblis itu adalah bapa pembohong, iblis itu adalah penipu besar, sehingga saudara jangan saudara mau kalah. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, biarlah firman itu benar-benar menjadi pegangan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, ya ingat, jangan menjauh, jangan tinggalkan firman Tuhan, supaya saudara mempunyai pelita dan juga mempunyai senjata bagi saudara. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus hidup dalam doa dan firman. Ya, tadi saya katakan supaya kita jangan menjauh daripada firman, jangan kita meninggalkan firman satu hari pun, ya saudara. Tetapi kita harus setiap hari ada makanan firman di dalam kehidupan kita. Saudara, saya sering katakan saudara, kalau kita ini, ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari tubuh, ya, jasmani dan rohani. Ya, di mana jasmani kita membutuhkan makanan, yaitu yang kita makan setiap hari, nasi dan lauk pauk dan segalanya. Tetapi rohani kita juga membutuhkan makanan, yaitu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu juga sekaligus menjadi makanan rohani bagi kita. Supaya apa saudara? Kalau kita satu hari tidak makan nasi, saudara pasti akan lemas. Kalau saudara berapa hari tidak makan nasi, saudara bisa sakit. Saudara lama tidak pernah makan, ya, makan nasi atau makan yang lain, saudara bisa menjadi mengalami kematian, sakit dan mengalami kematian. Tetapi jika saudara terus saudara isi dengan firman Tuhan, ya, makanan untuk jasmani juga saudara penuhi, makanan rohani juga saudara penuhi, saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Terlebih di dalam kondisi saat seperti ini saudara, mari jangan ada di antara saudara yang tidak punya nafsu makan, ya, makanan jasmani, tidak punya nafsu makan rohani. Saudara harus punya nafsu makan untuk jasmani saudara, dan nafsu makan untuk rohani saudara harus terus kita tingkatkan, supaya benar-benar kita senantiasa haus dan lapar, ya, haus dan lapar akan Dia. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang kedua saya katakan tadi, kita harus hidup dalam doa dan firman. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 40 dan 4 sampai 41, Matius 26 ayat 40 dan 41, saudara, Yesus sendiri mengatakan, setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, saudara, Yesus mengingatkan pada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu berbicara tentang doa dan firman. Ya, tetaplah pegang firman Tuhan, tetaplah hidup di dalam firman Tuhan, dan terus berdoa saudara, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu benar bahwa kita semua akan diperhadapkan dengan berbagai pencobaan-pencobaan saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan supaya kita berjaga-jagalah dan berdoalah. Peganglah firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, dan terus berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nanti kita lihat saudara, bagaimana Yesus sendiri juga hidup di dalam doa dan firman. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Nah saudara, Yesus sendiri mengingatkan supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, ya, tinggal melekat di dalam Dia seperti ranting pada pokok anggur, ya, melekat pada pokok anggur. Saudara, itu berbicara tentang kita harus hidup di dalam firman Tuhan dan doa, saudara, supaya kita apa? Kita bisa melekat. Dan bahkan Tuhan inginkan saudara, di dalam situasi bagaimanapun juga, di dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga, anak-anak Tuhan harus tetap bisa berbuah, ya. Anak-anak Tuhan harus tetap bisa berbuah, saudara. Artinya apa, saudara? Kehidupan kita harus tetap menjadi kesaksian bagi orang lain, walaupun di dalam situasi yang sulit seperti pada saat ini pandemi, saudara. Saya percaya, saudara, Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Roh Allah yang tinggal di dalam kita itulah yang memampukan kita, menolong kita untuk kita bisa di dalam keadaan yang sulit bagaimanapun juga tetap menjadi kesaksian, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Saudara, itulah buah yang diinginkan, ya, anak-anak Tuhan. Buah pertobatan kita dan buah di dalam situasi yang sulit ini juga. Kenapa tidak? Tuhan bisa pakai kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan, ya, penghiburan. Ada banyak anak-anak Tuhan di sekitar kita yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan doa-doa dari saudara. Mari inilah saatnya, saudara, untuk kita justru mengambil bagian di dalam kondisi yang seperti ini, saudara. Nah, saudara, kita semua saat ini sedang diperhadapkan dalam pencobaan, ya. Saya percaya pandemi ini semua terjadi seizin Tuhan. Ini adalah bagian dari pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya, melekat pada Dia. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya sampaikan di dalam doa pagi kepada ibu-ibu yang ikut doa pagi, ya, karena yang ikut doa pagi cuma ibu-ibu sepertinya, ya. Nah, ada bapak juga, ya, Pak. Ada, maafkan bapak-bapak yang ikut doa pagi, ya. Nah, karena bapaknya cuma satu yang ikut doa pagi, jadi Pak Mukiar saja, ya. Jadi saudara, saya sampaikan di dalam masa pandemi seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi, di mana pemerintah juga menganjurkan supaya beribadah di rumah saja, ya, beribadah di rumah saja. Itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita membangun mesbah keluarga, membangun persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga kita, di mana bapak, ibu, dan anak bisa tinggal bersama-sama, duduk bersama-sama. Ada pujian yang dinaikkan, penyembahan yang dinaikkan, ada doa-doa yang dinaikkan, dimohonkan kepada Tuhan, dan ada firman di dalamnya. Saudara, saya percaya melalui doa dan firman itu Tuhan akan tolong kita, saudara. Keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, ya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 133, katakan, ya, kalau kita hidup rukun, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan kepada kita. Waduh, luar biasa. Mari saudara, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Di dalam Injil Matius juga 18 dikatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa, saudara. Tentunya kita mengharapkan supaya Tuhan senantiasa hadir. Tuhan hadir di dalam keluarga kita, ya, biar Tuhan melawat kita, Tuhan menyatukan kita, Tuhan merukunkan kita, saling mengasihi, dibangun di antara keluarga kita. Pak, anak saya belum mau, Pak, untuk saya ajak mesbah keluarga ibadah bersama di rumah. Ya, yang mau dulu aja, ya. Mungkin yang mau ibunya dulu. Ya, berdua mulai terus bangun mesbah keluarga, bangun kekuatan, saudara. Ingat, saya selalu katakan, iblis itu berjalan keliling, ya, berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Siapa di anggota keluarga itu dapat ditelannya? Mungkin anak yang lemah di dalam imannya, sementara bapak dan ibunya kuat imannya. Bisa jadi anak kita yang ditelan.
oleh si iblis itu yang sedang berjalan keliling. Atau mungkin anaknya dan ibunya imannya kuat, ya, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, maka saudara apa? Bisa jadi yang lemah itu yang akan ditelan oleh iblis. Sebab iblis berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita saat ini ibadah kita secara online. Ya, walaupun PPKM darurat sudah berakhir, kita akan sampai akhir bulan Agustus ini kita akan tetap adakan ya ibadah secara online. Ya, ini juga memberi satu kesempatan kepada saudara. Saya terus berdoa supaya jangan sampai ada jemaat GSJ Talitakum Malang yang tidak ikut ibadah. Ya, jangan sampai mereka ada yang tidak ikut ibadah. Mari saya terus selalu pesankan kepada para pemimpin kelompok sel, coba didekatin. Adakah anggotanya yang masih belum melakukan ibadah secara online? Ada apa kesulitannya? Mari kita pikirkan bersama-sama. Mari kita bantu. Mungkin ada yang berkata, Pak, kami tidak ada HP. Mungkin kita bisa pikirkan bagaimana caranya. Bisa nanti kita pinjemin. Ya, punya saya silahkan dipinjam. Paling 1 jam, 1,5 jam silahkan. Untuk hari Minggu. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita harus siap. Jangan sampai ada anggota kita, saudara, yang tidak bisa beribadah secara online. Karena ini adalah merupakan satu ujian iman. Ya, Bu Ari selalu katakan, ini saat pandemi ini merupakan ujian iman bagi anak-anak Tuhan. Mereka yang malas ibadah, jangan-jangan akan semakin malas. Kalau tidak ada yang memuatkan. Kalau tidak ada yang mendekati, ya, mendorong mereka, mendoakan mereka. Saudara, hati-hati. Ini saatnya saudara kita diperhadapkan di dalam ujian-ujian, pencobaan-pencobaan saudara. Puji nama Tuhan, tetapi saya percaya saudara, di saat kita terus hidup di dalam doa dan firman, akan ada satu kekuatan yang datang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, Tuhan Yesus memperkatakan firman. Tuhan Yesus memperkatakan firman. Ini menjadi satu contoh bagi kita, satu teladan bagi kita. Saya akan baca di dalam Injil Matius pasal 4 ya, secara lengkap sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, mulai ayat pertama saja sampai dengan ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, ya iblis itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, ayat 4 saudara perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ada firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ada firman, ya, ada firman. Ya, dikatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis pun membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, enyahlah iblis, sebab ada firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 luar biasa saudara. Lalu iblis meninggalkan dia.
Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Luar biasa saudara. Saudara, ini sangat indah sekali firman Tuhan ini saudara. Ya, pencobaan itu bisa datang kepada siapa saja. Terlebih kepada anak-anak Tuhan. Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Bagaimana saat kita menghadapi pencobaan? Firman, pakai senjata itu, pedang roh itu pakai, ya. Pakai pedang roh itu. Yesus dalam menghadapi pencobaan, dia gunakan ada tertulis, ada firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, hati-hati. Iblis itu bisa memutarbalikkan firman Tuhan, ya. Kita ingat bagaimana manusia pertama, ya, Hawa, dia jatuh ke dalam dosa karena firman Tuhan dibolak-balikkan sama iblis dan dia terbelalak saudara mendengar sepertinya benar, ya, sehingga dia lakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini terjadi saudara, bisa terjadi sampai saat ini juga saudara kepada anak-anak Tuhan. Iblis selalu ingin memutarbalikkan sepertinya baik, tetapi sesungguhnya itu adalah berdosa atau Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi saudara, mari Yesus di dalam menghadapi satu pencobaan, dia menggunakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat di dalam bacaan tadi ayat 4, 7 dan 10 itu, disitulah Tuhan mempraktekkan bagaimana pedang roh itu digunakan, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ada firman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah firman yang Tuhan gunakan saudara untuk menghadapi tipu daya iblis. Ayat 7 juga dikatakan di situ, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa. Nah, yang ketiga saudara, di dalam ayat 10 juga, maka berkatalah Yesus padanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini saudara, dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa pedang roh itu sungguh-sungguh luar biasa saudara. Kita saat ini sedang hidup di dalam di dalam pencobaan saudara. Pandemi terjadi ini sebagai bagian daripada pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kita anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat diucapkan itu akan menghadapi pencobaan, ya. Firman diucapkan untuk menghadapi pencobaan. Firman diucapkan untuk melawan iblis. Firman diucapkan untuk mengusir rasa takut. Firman diucapkan untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Ya saudara, puji nama Tuhan, pedang roh itu sudah diberikan, disediakan bagi kita. Tinggal kita menggunakannya. Oleh sebab itu setiap hari saudara harus terus hidup di dalam doa dan firman. Saudara, saya setiap hari saya sering mengatakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan sebagai berikut saudara. Ya, saya sering ucapkan ini hampir setiap hari, bisa 2-3 kali itu sering saya ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah-Mu dosa-dosaku sudah disucikan, dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Nah, saudara, mari saudara, saya ingin mengajak pada saudara, sering ucapkan itu saudara. Itu adalah firman Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah-Mu dosa-dosaku sudah disucikan, dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Walaupun kita di dalam keadaan sehat saudara, mari terus perkatakan firman Tuhan itu. Perkatakan firman Tuhan itu, sebab firman itu adalah pelita dan juga sekaligus senjata bagi kita. Ya, sekali lagi saudara, saat firman diucapkan, maka dia akan mengusir segala pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan saat diucapkan, maka akan memampukan kita untuk melawan iblis. Saat firman diucapkan, itu akan memampukan kita untuk mengusir rasa takut. Puji nama Tuhan, saat firman diucapkan akan membawa kesembuhan dari sakit penyakit kita. Puji nama Tuhan. Saudara, di saat pandemi ini ya, kita tidak saling mengunjungi karena kita saling menjaga. Saya menjaga mereka yang akan dikunjungi, dan mereka yang dikunjungi juga menjaga saya, ya kan, kita sama-sama menjaga. Nah, oleh sebab itu saya melakukan pelayanan melalui telepon saudara.
Nah saudara, waktu saya melayani melalui telepon ya, kita tahu bahwa ada jemaat kita yang mereka sedang isolasi mandiri, isoman ya. Saya melalui telepon saya ajak menyanyi saudara. Ayo kita nyanyi, ya kita nyanyi. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Wah, saya ajak nyanyi saudara. Mari saya bilang, nyalakan speakernya. Ya, semua suruh kumpul seluruh keluarga ya yang sedang isoman. Dan saya ajak nyanyi saudara. Bilurnya bilur terus berulang-ulang saudara. Sampai iman kita akan semakin membubung. Saya percaya saudara, firman itu akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, sebab dia adalah pedang roh yang bisa mengusir setan, mengusir rasa takut, dan mengusir sakit penyakit yang ada di dalam diri kita. Terus saudara, mari saya juga mengajak pada bapak-bapak, ibu-ibu saudara, silakan saudara bisa juga saling melayani melalui telepon. Kita tidak usah kunjungan dulu, tetapi melalui telepon saudara bisa bangkitkan semangat mereka, kuatkan mereka yang lemah, ya, doakan mereka. Saya percaya kelihatannya sederhana, dia melalui telepon, tetapi itu sangat luar biasa saudara. Nah, baru setelah saya ajak nyanyi itu, baru kemudian saya berdoa dengan iman. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, bagian yang keempat, berkemenangan melalui firman-Nya, ya. Berkemenangan melalui firman-Nya. Tadi ayat 11 tadi indah sekali ya. Matius pasal 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, puji nama Tuhan. Saudara, di saat Yesus mempraktekkan ya, menggunakan firman Tuhan yang tertulis, maka iblis lari daripada dia, dan malaikat-malaikat yang datang melayani Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita harus tahu saudara, di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14, Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14, perhatikan baik-baik. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, ya roh-rohnya huruf kecil, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Sekali lagi saudara, renungkan baik-baik, pelan-pelan saudara. Bukankah mereka semua, ini sedang berbicara tentang, kalau konteks di atasnya saudara baca, itu berbicara tentang malaikat-malaikat saudara, ya, malaikat-malaikat, atau saya berubah sedikit, bukankah malaikat-malaikat semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Perhatikan kata harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya, orang-orang sudah percaya Yesus adalah orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Nah saudara, orang-orang yang harus memperoleh keselamatan, ada malaikat-malaikat surga, ya, yang semua adalah roh-roh yang melayani dan yang akan diutus untuk melayani kita, orang-orang yang harus diselamatkan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Oleh sebab itu saudara, saya ingin ajak saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 11 tadi, dan saudara ganti nama saudara, ya, ganti nama kita masing-masing. Injil Matius pasal 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Ari, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Ari. Saudara, sebut nama saudara, ya, sebut nama saudara. Lalu iblis meninggalkan Ari, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Ari. Puji nama Tuhan. Di saat kita memegang, ya, firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan kita memegang firman yang juga adalah senjata atau pedang roh, maka saudara, iblis akan lari meninggalkan saudara. Jika saudara gunakan benar-benar itu saudara, maka iblis akan lari, dan malaikat-malaikat yang siap melayani akan diutus untuk menolong kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, ya,
Kita harus memperkatakan firman dengan iman. Dan saat firman Tuhan diperkatakan dengan iman, iblis akan lari meninggalkan kita. Sakit penyakit akan meninggalkan kita. Kesusahan akan meninggalkan kita. Dan mendatangkan malaikat surga untuk menolong kita. Puji nama Tuhan. Luar biasa saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita lakukan saja apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan perintahkan, dan kita lakukan apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus, maka semuanya ini pasti akan digenapi bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan sekaligus firman-Mu adalah senjata bagi kami, pedang roh yang harus kami miliki dan kami pegang. Di saat kami menghadapi pencobaan, kami percaya Tuhan yang akan menerangi jalan kami. Dan pedang itu yang akan menghancurkan segala tipu daya iblis dan sakit penyakit dan segala pencobaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biar kami terus tetap hidup berjaga-jaga, melekat pada pokok anggur itu, sehingga kami hidup terus di dalam firman, doa dan firman itu menjadi satu kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan satu contoh, satu teladan bagaimana saat Engkau menghadapi pencobaan, Engkau selalu menggunakan firman Tuhan. Engkau selalu memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kami melihat ada satu kemenangan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, di mana iblis lari daripada Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat surga datang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua juga bagi kami. Sebab kami adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang berhak menerima, melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang Tuhan sudah teladankan. Dan kami percaya di saat kami melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, maka itu juga akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab ada roh-Mu yang ada tinggal di dalam diri kami, roh Allah yang tinggal di dalam diri kami, yang memampukan kami untuk mengalami seperti apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan alami. Terima kasih Tuhan. Bahkan janji-Mu Tuhan berkata bahwa orang-orang percaya akan melakukan apa yang seperti apa yang Tuhan lakukan, bahkan lebih daripada itu. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Tuhan kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak, supaya kami boleh berkenan untuk mengikuti sakramen ini Tuhan, sehingga kami boleh mengingat terus akan pengorbanan-Mu. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Baik, seperti biasa setiap bulan ya, gereja kita di dalam setiap minggu pertama selalu mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita ya, tetapi karena tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pegang roti saudara di tangan kanan saudara, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Ya, firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan ya roti yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, siapkan anggur saudara, anggur yang melambangkan darah Yesus ya. Mari kita siapkan, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab tanpa pengorbanan-Mu, tanpa tubuh dan darah-Mu, kami akan binasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih, ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar, pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, oleh tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan berita kematian-Mu ini kepada orang lain, supaya ada banyak orang yang mendengar dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur. Sebentar kami akan akhiri Tuhan firman Tuhan, akhiri sakramen perjamuan kudus ini, biar semuanya ini boleh menjadi berkat dan Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.